Halo rekan-rekan sekalian, selamat datang di acara kita untuk Basic Configuration Training dari Yastar IPPBX. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk pertama kalinya bagaimana cara kita untuk men-setting IPPBX Yastar. Ya, kita mulai dari setting IP yang pertama kali. Nah, untuk men-setting IP di PBX Yastar, kita perlu tahu bahwa default IP dari Yastar itu adalah sebagai berikut, yaitu di 192.168.5.150 dengan subnet di 255.255.255.0. User default dari PBX yaitu admin dan passwordnya adalah password. Ya. Nah, default network configuration ini itu juga berlaku untuk semua tipe IP PBX Yastar ya, mulai dari P-series dan juga S-series. Juga untuk semua FXO gateway. Ya, jadi apabila dari rekan-rekan men-setting pertama kali itu default IP-nya adalah sama, yaitu di 192.168.5.150. Nah, oleh karena itu saya tidak menyarankan untuk menyalakan perangkat secara bersamaan ya, terutama antara PBX dan FXO gateway karena IP-nya nanti akan konflik. Ya, jadi kita setting satu persatu, kita rubah IP-nya dahulu sebelum kita men-setting untuk perangkat FSO gateway yang lain. Seperti itu. Nah, untuk cara men-setting PBX pertama kali, kita harus memastikan bahwa komputer kita itu memiliki subnet yang sama dengan PBX, yaitu di 192.168.5. sekian. Nah, caranya adalah kita harus mengganti IP di komputer kita terlebih dahulu. Ambil contoh di sini, kita bisa klik di network, masuk ke network dan internet setting, kemudian kita masuk ke network dan sharing center. Nah, di sini saya connect ke jaringan melalui WiFi ya. Di sini kita tinggal masuk ke settingan dari WiFi kita tersebut, kita masuk ke properties, dan kita rubah untuk IP versi 4-nya. Nah, default di sini adalah menggunakan DHCP. Nah, sementara kita menggunakan setting manual yang kita masukkan ke subnet yang sama dengan PBX. IP belakang kita bisa random ya, mau angka berapapun bisa, asalkan tidak bentrok di 150. Misalkan saya tulis di 100. Subnetnya di 255, 255, 2550. Kemudian kita klik OK, kita close, dan kita close. Nah, saat ini berarti komputer saya itu sudah berada di satu subnet yang sama dengan PBX. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kita bisa melakukan ping dengan masuk ke start menu, masuk ke command prompt atau CMD. Kita bisa mencoba ping ke IP-nya PBX. Nah, berikut ada reply dari PBX yang dimana berarti menandakan bahwa komputer kita sudah terhubung ke PBX ya. Kita sudah satu subnet dengan PBX dan kita sudah bisa menghubungi ke PBX. Nah, selepas itu kita bisa masuk ke browser kita. Ya, dan kita bisa langsung masuk ke IP dari PBX tersebut di 192.168.5.150. Nah, di sini kita sudah masuk ke PBX. Nah, untuk pertama kali kita akan dibawa ke halaman setting awal ya. Di sini kita akan men-setting beberapa settingan awal dari PBX Yastar. Pertama kita akan diminta untuk menentukan IP address yang kita bisa menggunakan IP address yang sudah ditentukan oleh tim network ya. Biasanya kita akan mengikuti topologi jaringan di tempat customer. Misalkan di sini di tempat saya adalah menggunakan subnet 192.168.1 titik sekian. Nah, saya akan mencoba untuk memberikan ke IP 20 atau menyesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing tempat customer. Ya, kemudian untuk gateway-nya kita juga sesuaikan sesuai dengan topologi jaringan di sana. Kemudian kita klik next di sini. Nah, maka setelah kita klik next, PBX akan meminta untuk reboot karena kita ada perubahan jaringan. Ya, kita tinggal klik yes di sini.
Nah, maka saat ini PBX akan melakukan reboot yang akan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 menit. Nah, sembari menunggu PBX kita sedang reboot, kita bisa mengganti settingan dari IP kita untuk kembali ke settingan awal. Ya, kita bisa masuk ke settingan yang tadi, kita masuk ke settingan WiFi kita masuk properties, kita masuk ke internet protokol versi 4, kita masuk ke propertiesnya. Nah, kita bisa kembalikan kita ke IP sebelumnya atau kita juga bisa mengganti ke DHCP. Apabila memang dari router menyediakan IP secara DHCP ya, secara otomatis. Nah, kita tinggal oke, kita tutup semuanya. Nah, saat ini berarti IP kita sudah kembali ke IP default mengikuti jaringan ya. Dan di sini kita akan mencoba untuk menghubungi PBX kembali di IP yang sudah kita tentukan, yaitu di 1.20. Ya. Oke, nah saat ini kita sudah terhubung kembali ke PBX dan kita bisa lihat bahwa settingan dari IP-nya sudah berubah ya. Jadi di 192.168.1.20 gitu dan kita bisa langsung mengakses PBX dengan IP default kita mengikuti jaringan. Setelah itu kita bisa langsung melanjutkan klik next di sini. Nah, PBX akan melakukan network diagnosa ya dan semua tadi disampaikan sudah oke. Nah, kita akan dibawa untuk mengganti atau mengisi beberapa isian. Pertama adalah username untuk admin, mungkin kita bisa samakan ya, tetap di admin. Kemudian untuk email address kita bisa masukkan email kita. Dan kita bisa memasukkan kontak atau nama kita ya, untuk dari PBX bisa berkorespondensi. Ya, oke. Nah, password kita bisa tentukan juga di sini. Misalkan di sini saya akan kasih password @123 seperti ini mungkin ya. Password kita ulangi di bagian sini. Oke. Ya. Jadi ini kita sudah tentukan dan kita bisa klik lanjut ya atau next. Nah, berikutnya adalah pengaturan untuk time zone. Kita bisa sesuaikan time zone sesuai dengan lokasi kita ya. Biasa untuk Indonesia kita di GMT+7 atau WIB. Atau kita bisa GMT+8 untuk WITA dan GMT9 itu untuk BIT, waktu Indonesia Timur. Setelah itu kita tinggal klik next. Ya, di sini kita akan dibawa untuk pemilihan bahasa ya. Mungkin kita akan biarkan apa adanya dahulu, kita menggunakan bahasa Inggris di sini. Ya, karena settingan Diastar secara default itu sebenarnya sudah sesuai ya dengan settingan untuk wilayah Indonesia, termasuk untuk tone region-nya. Kita tinggal klik next. Nah, maka kita akan dibawa halaman terakhir untuk summary. Kita bisa review setting-settingan kita yang sudah kita isi, dan kita tinggal klik reboot untuk memasukkan ya setting-settingan kita ini ke PBX, dan PBX akan melakukan final reboot sebelum masuk ke sistem utama. Di sini kita tinggal klik yes. Nah, PBX akan melakukan reboot yang memakan waktu 2 hingga 3 menit. Nah, setelah itu rekan-rekan tinggal bisa mengakses PBX kembali di 192.168.1.20 ya, atau IP yang sudah rekan-rekan tentukan, dan rekan-rekan sudah bisa nanti untuk men-setting PBX rekan-rekan sekalian. Ya, oke, sampai di sini untuk materi training kita untuk masalah setting network dan IP untuk pertama kalinya. Ya, terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya nanti.